Kita akan mengupdate bagaimana kondisi terkini dari berbagai lokasi bencana di Sumatera. Sudah ada rekan kami Faisal Rinaldi di Kabupaten Pidijaya Aceh dan juga rekan kami Rindi Salsabilah yang berada di Padang, Sumatera Barat. Kita akan ke Pidijaya terlebih dahulu. Faisal Rinaldi, silakan laporan Anda. Namun sebelum itu kita ke Padang, Sumatera Barat terlebih dahulu. Rindi, silakan. Ya, selamat pagi Hijul dan juga pemirsa. Berkaitan bagaimana kondisi di Sumatera Barat saat ini, tepat saya mengabarkan saat ini adalah di Kelurahan Kapalokoto, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Saya akan menunjukkan kepada Anda, Hijul dan juga pemirsa, ini di belakang saya adalah jalanan yang ambruk begitu. Yang mana ini merupakan tadinya, kalau bisa saya ceritakan, ini adalah jalanan yang menyambungkan antara Kapalokoto dan juga Lambung Bukit begitu. Nah, pemirsa, di situ di sebelah sana itu ada salah satu jembatan yang sudah berusia cukup lama, yakni sekitar 70 tahun, yang mana berdasarkan keterangan dari Ketua RT setempat, jembatan Gunung Naga ini merupakan salah satu jembatan percontohan di daerah begitu ya. Dan namun akibat banjir bandang pada akhir November kemarin begitu, jembatan tersebut ambruk. Dan kalau saya dapat ceritakan pemirsa, ini di tempat saya mengabarkan di belakang sini sebenarnya adalah sawah, yang mana ini merupakan salah satu sumber pencaharian warga setempat begitu di Kelurahan Kapalokoto begitu. Namun kini sawah-sawah ini sudah hilang, hancur, hanyut dibawa oleh banjir bandang. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut begitu ya bagaimana kronologi dari terjadinya banjir bandang ini, saya akan mengajak Anda begitu ya untuk berbincang secara langsung dengan itu tampaknya ada Pak RT. Pak RT. Ya. Selamat pagi Pak RT. Pagi. Pak, izin Pak, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Bapak, sebelumnya boleh tolong perkenalkan Pak, namanya siapa Pak? Nama saya Lisman Esos. Oke. Pak Lisman, berhubung Pak Lisman merupakan ketua RT begitu ya di wilayah sini. 02 Jalan Pasi, RT 02 RW 2, Kelurahan Kapalokoto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Ya. Pak Lisman, mungkin sebelumnya boleh tolong ceritakan Pak terkait kronologi bagaimana terjadinya banjir bandang di wilayah sini Pak. Banjir bandang ini mulai terjadinya hari Rabu. Hari Rabu tanggal 26. Hari Rabu tanggal 26 airnya sudah naik. Dan itu hari Kamisnya pagi airnya tambah besar. Itu roboh jembatan jam 6 pagi, roboh jembatan proyek ini. Roboh jembatan proyek jam 6 pagi hari Kamis. Sudah tuh air itu susut, kira jam 12 airnya kering hari ini, keringnya. Dan tuh kering ini banyak mahasiswa atau masyarakat sini mencakau ikan di belakang ini. Cakau ikan banyak terdampar di belakang ini. Air sudah kering. Sudah kasih pula istri saya ini ikan oleh anak-anaknya, ikan. Ini ikan Bu, sambal lah katanya. Belum sempat nyambar ikan itu, kira jam 6 sore air kembali naik. Naik air kembali, air naik sebesarnya mengarah ke rumah saya ini, saya di situ. Sampai semalaman hari Jumat, malam Jumat tuh air besar. Hari Jumat kira jam 9.30 lah roboh rumah saya airnya. Roboh rumah saya. Ya. Roboh rumah saya ini 2 kali rumah saya tuh roboh. Pertama dapurnya, sudah tuh ruang tengah. Jumlahnya kamarnya 14 kamar. Atas bawah 7 di bawah, 7 di atas. Rumah kos-kosan. Rumah saya tuh. Itu rumah kakak saya yang di atas itu sekali aja roboh. 16 kamar rumahnya itu roboh semuanya, habis. Rumah saya tinggal sedikit. Itu rumah kakak saya tuh. Baik, Pak, kalau kita membicarakan terkait lingkungan RT 02 ini ya Pak ya. RT 02 ya. 02, Pak, maaf mendekat. Baik. Untuk korban jiwa begitu Pak, apakah ada Pak akibat dari banjir bandang ini? Ada orang. Orangnya rumah itu, samping itu rumahnya sebelah jembatan itu. Ibunya satu, anaknya satu, dia tertidur malam. Dia anaknya terlintas, air sudah besar. Dia memanggil namanya, air itu hanyut dia sama anaknya. Di bawah arus. Mobil truk, misalnya mobil angkat kasih. Ini kan lahan untuk ambil tanah kasih nih. Hanyut 5 buah mobil di bawah arus. Ya, salah situ mobilnya, salah situ.
Ya. Tadi Bapak sempat menceritakan begitu ya kepada kami bahwa untuk jalanan yang ambruk ini begitu ya, di mana di sebelah kanan kami begitu ya, kanan kita ini adalah sawah begitu ya Pak. Ya, sawah. Ini kan artinya dampaknya cukup parah begitu ya Pak, bahkan sumber penghasilan warga juga menghilang. Ya. Namun sebenarnya untuk di daerah ini begitu sebenarnya sudah ada bantuan yang masuk dari pemerintah belum Pak? Bantuannya masuk perintah baru hari Rabu ya. Sudah ada bantuan dari pemerintah 2 juta per orang, entah perintah entah orang entah donatur, saya nggak tahu. Tapi saya sudah atau camat dapat warga ini yang kena terdampak ini tepat 2 juta seorang. Yang terdampak ini kira sebanyak orang 76 rumah yang di kelurahan di RT saya ini. 76 rumah. Dapat bantuan 2 juta dari kantor camat. Sudah tuh hari Kamis petang dikasih pula 200 lagi. Sudah 2.200.000 dapat bantuan dari donatur kantor camat. Datanya bantuan dari pemerintah, dari donatur saya tidak tahu. Itu. Oh. Pak, kalau berkaitan dengan kebutuhan dari warga begitu ya pasca banjir bandang yang terjadi akhir November kemarin, sebenarnya apa sih Pak yang paling dibutuhkan oleh warga untuk menunjang kebutuhannya sehari-hari? Sekarang kalau soal makanan sudah cukup ya. Sekarang butuh mana sekarang ini air bersih, tempat air bersih sekarang belum ada nampaknya. Belum ada tempat air bersih, itu belum ada. Pasti kalau besar itu belum ada sekarang. Kalau soal makanan atau baju atau selimut sudah ada, tapi belum mencukupi juga. Itu lagi. Perlu peralatan dapur itu hanyut semuanya. Sebab air datangnya dari belakang, bukan dari depan. Tiba nggak ada peralatan dapur sudah hanyut habis semuanya. Ya, dibawa arus. Ya pemirsa, sebentar Pak RT izin. Tadi ketika kami sedang berbincang dengan Pak RT begitu ya, ada warga yang ingin turut menyampaikan begitu ya apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Abang, izin dengan abang siapa namanya? Nama saya Gutri, Kak. Saya salah satu warga yang terdampak di bencana banjir bandang ini. Saya mau menyampaikan dari kami dari warga, terutama warga Gunung Nago ini masih banyak kami sangat membutuhkan alat berat untuk pemulihan sementara, di mana pada waktu banjir warga masih ada kecemasan dan ketakutan karena di posisi hilir sana airnya masih belum ketutup sempurna. Jadi dari kemarin kami sudah kedatangan alat berat sebanyak 4. Itu proposal dari warga yang mengajukan proposal ke instansi termasuk Pak RT. Dari pemerintah belum ada sama sekali pembantuan alat berat ke kami gitu. Jadi dari sini kami memang harus minta alat berat agar yang di hilir bawah banyak rumah yang ketika hujan lagi bakalan berdampak besar. Jadi kami dari warga sangat minta itu untuk mengantisipasi jangan sampai ada lagi yang di hilir sana kena. Gitu, jangan terulang lagi. Jadi dari situ kami mungkin ke pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi kami minta untuk pemulihan segera mungkin, terutama yang bagian hulunya. Oke, gitu aja Pak dari tambahan saya. Baik, Bang izin kalau dari Abang sendiri gitu, merasanya untuk kebutuhan pribadi gitu, untuk sehari-hari masih kurang apa Bang yang masih belum tersalurkan ke Abang dan keluarga atau warga sekitar? Oke, kalau untuk kebutuhan pribadi saya rasa untuk saat ini sudah mencukupi lah gitu untuk beberapa mungkin kategori dalam jangka waktu 1 minggu ini. Tapi ketika karena udah banyak juga bantuan yang bersifat pribadi dari masyarakat, dari humas dan dari alumni atau seperti apa, sudah banyak juga yang membantu warga di sini. Jadi kalau kebutuhan pribadi saya minta dari pemerintah mungkin yang dibilang Pak RT tadi, masalah selimut, masalah air bersih dan yang lainnya untuk disupport gitu. Terima kasih banyak Abang atas waktu dan kesempatannya. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, kita akan kembali lagi begitu ya ke Pak RT untuk menanyakan tentang sedikit begitu ya terkait sebenarnya di mana Pak untuk warga ini mengungsi setelah terjadinya banjir bandang ini Pak. Sekarang warga ini ada setengahnya ada mengungsi di masjid itu, di Masjid Tanjung Arifin. Itu poskonya sekarang di Masjid Tanjung Arifin. Ada ke rumah saudaranya.
rumah saudaranya, ada misalnya saudaranya di daerah Kapalokoto atau daerah lain lah itu. Ini kan warga ini punya saudara semuanya. Ini daerah pribumi ini. Jadi ada saudaranya di Palokoto, ada di apa itu, banyak lah saudara-saudaranya. Dia mengungsi ke mas saudara. Kalau ada masalah saudaranya, kalau dia tidak ada mas saudaranya ya mengungsi ke masjid. Poskonya diadakan di Masjid Tanjung Arifin. Pak RT, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Semoga untuk warga di Kapalokoto ini lekas pulih begitu ya kondisinya. Semangat untuk warga di sini dan selamat beraktivitas kembali. Bapak turut berduka atas apa yang terjadi di Kapalokoto ini, Pak. Selamat pagi. Ya, pemirsa. Tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama begitu ya apa yang disampaikan oleh Ketua RT 02 Kapalokoto, Kota Padang, Sumatera Barat dan juga dari warga begitu. Tadi diceritakan bahwa memang di sini padahal ini Kota Padang, masih di tengah-tengah Kota Padang. Dari pusat kota itu hanya berjarak 25 menit. Tapi tadi kita sudah dengarkan bersama-sama bahwa untuk bantuan air bersih ini masih sulit untuk didapatkan oleh warga. Tadi juga warga bercerita bahwa mereka masih kesulitan untuk mendapatkan peralatan dapur begitu. Lalu juga mereka kesulitan untuk mencuci baju karena tidak adanya air bersih dan juga mesin cuci, sehingga memang warga di sini pun sama-sama berharap dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat turut memperhatikan daerah mereka yakni di Kapalokoto, karena memang sebenarnya ini di pusat kota begitu. Jadi dapat Anda bayangkan bahwa di pusat kota saja untuk bantuan ini masih sulit untuk didapatkan oleh warga begitu. Bagaimana jika memang di pinggir kota atau jauh dari pusat kota, pemirsa, dapat Anda bayangkan. Dan kami pun juga sama-sama berharap begitu ya agar situasi di Kapalokoto ini segera pulih, tidak hanya dari lingkungannya begitu, tapi juga bagaimana dari kondisi psikis warganya dan sebagainya begitu. Sementara demikian laporan dari kami, Hijau, kembali ke studio.